Hai semua, melanjutkan cerita Soul Land. Jangan lupa subscribe. Jutaan tentara Havendor Empire tiba-tiba meletus dengan kekuatan tempur yang sangat besar. Terutama cara mereka bekerja sama ketika seluruh divisi dikirim menggerakkan sejuta tentara tanpa gangguan. Ini adalah suasana sebuah negara besar, sesuatu yang tidak bisa disamai oleh bangsa sementara seperti Kekaisaran Roh. Kekaisaran Roh didirikan sepenuhnya dengan mengandalkan kekuatan dan pengaruh yang kuat dari Balai Roh, serta mengendalikan lebih dari 60% dari semua penguasa roh di benua itu melalui paksaan dan bujukan. Dan kemudian kerajaan dan adipati yang merasakan bahaya dari dua kerajaan besar dan tidak punya pilihan selain mematuhi kerajaan roh. Tanpa ragu, dalam hal Master Roh, jika Havendor Empire tidak menghasilkan tangsan, mereka pada dasarnya bahkan tidak akan mendapatkan setitik kesempatan. Bahkan jika Clear Sky Clan keluar itu tidak akan cukup untuk membuat perbedaan. Pengaruh terbesar Tangsan pada Havendor Empire bukan kekuatan pribadinya, melainkan senjata tersembunyi Tangsetnya. Menggunakan peralatan senjata tersembunyi Tangset untuk benar-benar mengubah tentara tak menjadi ancaman mematikan bagi Kekaisaran Roh. Jika perbedaan Master Roh digambarkan sebagai sangat besar, maka rasio tentara antara kedua belah pihak bahkan lebih besar. Tetapi kali ini sepenuhnya terbalik. Suasana hati Havendor Army ketat, dikirim dengan tepat dan memiliki moral yang lebih tinggi. Ketika perintah datang, itu bergerak sebebas dengan menggerakkan jari. Selama pasukan Master Roh Kekaisaran Roh tidak bisa memulai mereka dengan keuntungan besar, maka tidak mungkin bagi pasukan biasa mereka untuk bersaing dengan Havendor Empire. Sulit untuk mempertahankan bahkan dengan Jialing Pass ini yang menghalangi. Apakah Qian Rensu atau pendeta kedua Golden Crocodile Dulua, mereka sama sekali tidak memiliki komandan tentara. Kekuatan pribadi mereka setinggi mungkin, tetapi ketika datang untuk mempersatukan tentara, mereka tidak memiliki bakat khusus. Bagi mereka tampaknya pertahanan Jialing Pass sangat ketat. Bahkan jika Havendor Empire ingin menerobos, mereka masih akan terikat pada pertempuran pengepungan. Pertama melewati dinding, dan bahkan jika mereka ingin menyerang gerbang, mereka Master Roh bisa menyerang dari atas dinding. Ketika pertempuran baru saja mulai ini benar-benar terjadi, kekuatan Havendor Empire langsung memilih untuk menyerang bagian atas dinding. Tapi tindakan murid Tangset Strength dan Defense Hall segera membuat Tuan Roh di dinding panik. Semua orang tahu bahwa jika gerbang itu dilanggar, maka para pembela di dalam Jialing Pass akan langsung berhadapan dengan serangan jutaan tentara yang tak henti-hentinya. Tuan Roh memiliki kekuatan roh yang terbatas, bahkan jika mereka membunuh dengan seluruh kekuatan mereka, berapa banyak yang bisa mereka bunuh? Membunuh tentara biasa masih mudah, tetapi untuk membunuh pasukan lapis baja yang berat itu masih harus dilakukan melalui kemampuan roh yang kuat. Awalnya para master dan tentara roh Kekaisaran Roh sangat percaya diri di gerbang padat mereka. Ini adalah gerbang besi padat, setebal 5 meter, dengan berat setidaknya 100.000 jin. Tapi, ketika mereka melihat domba jantan yang dipukuli oleh murid-murid Tang sekte kepercayaan diri mereka benar-benar hilang. Itu adalah pertama kalinya mereka melihat domba jantan yang sangat besar dan tidak ada yang bisa memastikan berapa banyak pemogokan gerbang ini bisa menderita. Serangan gabungan dari Legiun Guru Roh Tang sekte dan Surgado Kekaisaran bahkan lebih intens. Efek dari Legiun Roh Kaisar Surgado Kekaisaran adalah terutama untuk mempertahankan tentara Tang. Diposisikan cukup jauh dari atas tembok yang tidak dapat dicapai oleh banyak serangan Tuan Roh musuh. Master Roh Havendor Empire mungkin jauh lebih sedikit, tapi bertahan dari serangan pada jarak seperti itu masih tidak masalah. Setelah semua, Master Roh terkuat dari Kekaisaran Roh semua sibuk melawan serak 6 setan dan kekuatan roh Kaisar Langit Do Empire yang dipimpin oleh saudara-saudara Tang. Penguasa roh tidak bisa menyerang terlalu jauh, tetapi prajurit tentara Tang yang secara khusus membuat Godly Sugetros Boss tidak memiliki batasan seperti itu untuk memaksimalkan kekuatan dan meminimalkan persyaratan material. Di bawah tanggung jawab Titan, mekanisme Dewa Salibs Houdini dibuat jauh lebih besar dari aslinya. Sementara bahannya sedikit kurang, kekuatan serangan malah meningkat. Setelah semua ukuran penutup membiarkan mekanisme dibuat lebih besar dan sama untuk bal panah. Jangkauan serangan mereka tidak sejauh gusur dan panah.
Tetapi dalam 400 meter Godly, Sergeant Crossbow mempertahankan kekuatan membunuh yang mengerikan. 10.000 tentara Tang Army hanya meluncurkan satu volley. Tetapi 10.000 Master Spirit Empire Spirit di atas dinding harus meringkuk dan bahkan langsung menderita korban besar. Meskipun efeknya tidak bisa sebesar saat terakhir, dengan sosis jamur terbang menekan Tuan Roh di dinding tidak ada masalah. Di medan perang terkadang hasilnya tidak diputuskan sepenuhnya dengan kekuatan. Semangat dan sikap juga sangat penting. Tentara Tang pernah meninggalkan kesan yang sangat mendalam pada para penguasa roh Kekaisaran Roh, dan meskipun para guru roh di dinding tidak semuanya mengalami keadaan itu. Cerita itu telah menyebar dari 1 ke 10 dan dari 10 menjadi 100 di Legiun Master Roh. Sekarang setelah mereka benar-benar menghadapi tentara Tang, hati mereka sudah dipenuhi rasa takut dan tidak ada yang mau menanggung beban terberat dari serangan itu. Satu demi satu mereka mundur dari atas tembok. Siapa yang bisa menghentikan serangan para murid sekte Tang? Serangan beberapa Master Roh pada dasarnya bukan ancaman bagi murid-murid Aula Pertahanan. Dengan perisai menara yang mereka kenakan ditambah fisik mereka yang sangat kuat, mereka dengan mudah menemani murid-murid Stronghold dengan menabrak domba jantan hingga ke dinding Jialing Pass. Suara ledakan keras bergema praktis sebagai satu. Murid-murid Hall kekuatan memulai tugas mereka ketika mereka masih 20 meter dari gerbang. Kekuatan mereka sepenuhnya fokus pada 4 anggota badan mereka, berlari memiringkan penuh, melepaskan kekuatan dampak sekuat mungkin dengan domba jantan yang memukul di bahu mereka. Ram kerucut sangat berdampak pada gerbang besi itu. Dengan serangan ini bahkan murid Stronghold dengan kekuatan menakutkan mereka terhuyung mundur dari keterkejutan, dan beberapa murid yang agak lemah membuat kulit di antara jari mereka terbelah. Tapi serangan mereka bukan sia-sia. Gerbang sudah menunjukkan penyok raksasa dan batu di sekitarnya menunjukkan celah besar. Pasukan Tuan Roh serang. Tentara di bawah tembok dukung gerbang. Golden Crocodile Duoluo baru saja berhasil merangkak keluar dari dinding. Tetapi gemetaran dari 4 serangan pendobrak yang keras memukulnya ke tanah lagi. Kekuatan serangan Hell White Tiger benar-benar mengerikan. Di bawah pengaruh Earth Wolf Fly, mereka membuat tubuh Duoluo yang berusia 100 tahun ini menderita luka berat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dengan susah payah mengumpulkan napas untuk merangkak, deru nyarinya membuatnya muntah beberapa suap darah lagi. Selusin Master pendukung roh semangat mengerahkan kemampuan mereka pada Golden Crocodile Duoluo. Sedikit mengurangi ekspresinya, tetapi cahaya cincin rohnya masih sangat suram. Golden Crocodile Duoluo tidak bisa menahan nafas, tahun-tahun itu tidak baik. Saat fungsi tubuhnya memburuk, begitu pula tingkat penyembuhan lukanya berkurang. Tapi dia tahu dia tidak bisa mundur sekarang. Gelombang serangan pertama Heaven Door Empire adalah yang paling sengit. Jika mereka dapat mempertahankan serangan ini, mereka dapat bertahan dengan aman sampai Qian Rensu dan pertempuran Sagot berakhir. Sampai rindu muda itu kembali, dia harus bertahan dalam pertempuran di sini. Golden Crocodile Duoluo melihat ke bawah ke medan perang. Atas perintahnya, para penguasa roh Kekaisaran Roh dengan cepat berkumpul kembali dan meluncurkan serangan sengit pada murid-murid Tang Sekte. Dan ini juga hanya dalam periode kosong setelah tendangan voli pertama Tang Army. Di bawah banyak serangan kemampuan roh, bahkan para siswa kekuatan dan pertahanan Hall tidak tahan dan dengan cepat mundur di bawah penutup perisai menara. Kembali melintasi parit. Namun pemanah Heaven Door Empire tidak pernah berhenti. 60.000 panah ke gelombang dan Legiun Tuan Roh yang tidak hati-hati menderita korban. Golden Crocodile Duoluo sekarang menyadari kesalahannya dan dengan cepat memberi perintah untuk mengirim Legiun pemanah Kekaisaran Roh ke atas tembok, dan pada saat yang sama mengatur balada. Ketika kedua belah pihak belum memasuki pertempuran jarak dekat, pemanah bahkan lebih efektif daripada Tuan Roh. Setelah menyerahkan serangkaian perintah dengan bantuan Tuan Roh, dukungan Golden Crocodile Duoluo menarik napas. Dia tidak berencana bergabung dengan pertempuran lagi. Saat ini memerintah pasukan adalah yang paling penting. Pertarungan di atas Jialing Pass sudah pada intensitas panas putih. Setelah menderita serangan Pico Plume dan kemudian serangan dekat Xiao, imam ketiga menjadi yang pertama dari 6 imam besar Kekaisaran Roh untuk mati dalam pertempuran. Ketika Golden Crocodile Duoluo melihatnya, tubuhnya sudah dipelintir menjadi bentuk yang tidak manusiawi dan Xiao sudah membunuhnya di antara spirit Duoluo itu. Meluncurkan serangan yang sangat ofensif. Teleportasinya sekarang menunjukkan kegunaan terbesarnya.
Didukung oleh peringkat 96 kekuatan roh, mereka peringkat 80 sesuatu. Serangan target tunggal spirit Douluo tidak bisa memukulnya dan mereka tidak berani menggunakan serangan daerah karena takut menyakiti sekutu mereka. Dalam sekejap, 4 spirit Douluo lainnya telah mati untuk soft skill Xiao. Namun medan perang itu tidak semua berita buruk bagi Kekaisaran Roh. Saat pertempuran berkepanjangan, Dai White Tiger milik Muamubai dan Susuking tidak tahan lagi. Bentuk raksasa tersebar ke bintik-bintik cahaya mengungkapkan Dai Mubai dan Susuking sendiri. Kelelahan luar biasa dari hal White Tiger membuat wajah mereka tampak agak pucat. Lagi pula, ketika mereka menyerang Golden Crocodile Douluo sebelumnya, mereka juga menderita banyak serangan. Mereka sebelumnya diblokir oleh imam keempat dan kelima. Kedua imam besar ini cukup tangguh. Bahkan jika macan putih neraka memiliki kekuatan yang mencengangkan, mereka masih berhasil menahan serangannya, mundur selangkah demi selangkah untuk menyelamatkan diri. Sekarang setelah tekanan itu tiba-tiba menghilang. Ketika satu sisi menurun, yang lain naik. Kedua imam agung itu segera meletus dengan kejam menyerbu Dai Mubai dan Susuking. Golden Crocodile Douluo melihat adegan ini dan segera menunjukkan ekspresi bahagia, matanya yang kabur dipenuhi dengan kebencian. Pasangan inilah yang telah melukainya dengan sangat berat dengan kemampuan penyatuan roh mereka. Sekarang dia ingin melihat kesempatan apa yang mereka miliki. Situasinya juga pasti akan berubah karena stamina mereka yang kurang. Setelah membunuh mereka ketika dua kekuatan tingkat imam bergabung, dalam pertarungan mereka pasti bisa membalikkan arah pertempuran. Saat Golden Crocodile Douluo sedang menghitung kontras kekuatan di antara kedua belah pihak, dia tiba-tiba menemukan bahwa Dai Mubai dan Susuking tidak menunjukkan tanda-tanda bahagia. Bahkan mereka terlihat sedikit bahagia. Perasaan tak menyenangkan langsung muncul di hati Golden Crocodile Douluo dan dia meraung tanpa ragu hati-hati. Pendeta keempat dan kelima menyerang dengan seluruh kekuatan mereka dan melihat serangan mereka sudah mengenai Susuking dan Dai Mubai. Meskipun mereka mendengar teriakan Golden Crocodile Douluo, mereka tidak menyadari bahwa itu ditujukan pada mereka. Faktanya saat ini kekuatan mental mereka sudah sepenuhnya terkunci pada Dai Mubai dan Susuking. Sebagai pendeta Kekaisaran Roh, mereka telah menghabiskan seluruh hidup mereka untuk meneliti semua jenis roh dan secara alami tahu betapa lemahnya Tuan Roh setelah mengakhiri keberanian fusi roh. Selain itu, pada saat ini mereka masih memiliki beberapa guru dukungan tingkat roh Douluo yang mendukung mereka. Dengan kekuatan serangan mereka di puncaknya, tidak pernah keberatan Susuking dan Dai Mubai bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Namun, mereka tidak melihat di luar tembok, di parit. Pada saat yang sama dengan kemampuan fusi roh, Dai Mubai dan Susuking berakhir. Lampu dukungan dari pagoda Ubin 9 Harta, karun yang berisi Ning Rongrong tiba-tiba terhenti. Oscar, Xiao dan Ma Hongjun sementara kehilangan penggemar Ning Rongrong. Dan pada saat yang sama, cincin roh ke-9 merah yang berputar di sekitar pagoda juga bersinar di medan perang untuk pertama kalinya. Dua lampu merah menyilaukan melesat keluar, diam-diam menjulang jialing pes praktis secara bersamaan mengenai Dai Mubai dan Susuking. Pada saat itu, Dai Mubai dan Susuking keduanya diselimuti cahaya merah kemasan yang mempesona dan dalam detik yang sama, serangan kedua pastor besar itu juga masing-masing mengenai mereka. Para imam keempat dan kelima langsung dipenuhi dengan sukacita, tetapi mereka dengan cepat merasakan ada sesuatu yang salah. Mereka menyerang dengan kekuatan peringkat 96, judul dulu. Tetapi sementara mereka menabrak dua musuh di depan mereka, kekuatan deras masih terkuras menjadi sesuatu seperti lembu tanah liat di laut. Lampu merah kemasan menghilang begitu serangan mereka berakhir, dan pada saat yang sama, 6 lampu meningkatkan dari Ning Rongrong secara bersamaan mengenai Dai Mubai dan Susuking. 1 bola cahaya putih dan 1 bola hitam melesat hampir bersamaan, menggunakan momen tepat setelah serangan keempat dan kelima imam. Menangkap waktu yang sangat penting ini, untuk memaksimalkan kecepatan serangan, Dai Mubai dan Susuking tidak mengeluarkan kemampuan roh terkuat mereka. Susuking berubah menjadi cahaya hitam yang samar-samar, diam-diam bersarang ke imam kelima. Hal ini half menurut Klaus, serangan tercepat yang bisa dia hasilkan. Sebagai tipe serangan AGT title dulu, dalam waktu singkat, dia menyelesaikan dorongan dari Hal Enhancement. Bayangan cakar yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba meledak di dada lawan. Serangan Dai Mubai jauh lebih sederhana.
Karakter membunuh raksasa muncul di atas kedua cakar harimau emasnya. Kemampuan roh ke-6, White Tiger Annihilating Kill. Para imam keempat dan kelima tidak pernah berpikir bahwa mereka bisa dikalahkan oleh Dai Mubai dan Su King tidak dalam kemampuan fusi semangat mereka. White Tiger dan sekarang tersandung di parit. Dengan teriakan menyedihkan, dua imam besar membalik mundur secara bersamaan, darah menyembur di udara seperti air mancur. Meskipun mereka menggunakan kekuatan roh mereka untuk menjaga diri mereka sejauh mungkin pada saat terakhir, jangan lupa bahwa musuh yang mereka hadapi adalah kekuatan dengan tingkat judul Dolua yang sama, dan terlebih lagi mereka sekarang tidak menghadapi dua judul Dolu, tetapi juga master semangat dukungan nomor 1 di dunia, Nine Color Dolua Ning Rongrong. Itu juga dua sinar aneh dari Pagoda Ubin 9 harta karun yang membalikkan seluruh pertempuran. Perbedaannya adalah bahwa Dai Mubai dan Su King taruh sebelumnya bahwa dukungan Ning Rongrong akan tiba tepat waktu, sementara dua imam ini tidak. Oleh karena itu, tidak hanya kekuatan roh pertahanan mereka rusak, mereka juga menderita cedera ekstrem. Efek yang paling langsung adalah bahwa pada saat yang sama ketika kedua pastor itu diledakkan kembali, mereka sudah tidak dapat mempertahankan avatar roh mereka. Saat darah berhamburan, kekuatan roh menakutkan White Tiger Dolua dan Hal Dolu telah menusuk nadi mereka. Meskipun itu tidak fatal, kedua imam itu masih terluka parah, terkoyak dan hancur di dada mereka. Pertama kali Ning Rongrong menggunakan kemampuan roh ke-9-nya dalam pertempuran, ia membalikkan hasil pertarungan antara 4 kekuatan. Sekali lagi membuktikan kekuatannya sebagai master roh, alat bantu nomor 1 di dunia. Kemampuan yang dia gunakan disebut 9 harta karun Divine Cahaya. Efeknya mirip dengan tubuh emas terkalahkan Xiao. Perbedaannya adalah bahwa tubuh emas terkalahkan Xiao hanya dapat digunakan pada dirinya sendiri dengan 3 tak terkalahkan kedua. Dan 9 harta cahaya Invincible Defining Rongrong dapat digunakan pada target apapun. Itu bisa digunakan 10 kali sehari dan lebih lagi, tidak mengkonsumsi kekuatan rohnya. Ini adalah efek menakutkan dari kemampuan roh 100.000 tahun. Tentu saja itu juga terkait dengan kualitas Pagoda Ubin 9 harta karun juga. Sepertinya 9 harta karun cahaya terkalahkan hanya bisa bertahan selama tubuh emas tak terkalahkan. Tetapi dalam pertempuran antara kekuatan sejati, satu tak terkalahkan, kedua bisa sama dengan kehidupan lain. Sama seperti serangan sebelumnya. Jika bukan karena 9 harta cahaya Invincible Defining Ning Rongrong, yang terluka adalah Dai Mubai dan Su King. Shrek Six Devil sekali lagi mengandalkan kerja sama mereka untuk menang dari belakang, melukai dua musuh yang kuat dan juga akhirnya menghancurkan keseimbangan kekuatan antara kedua belah pihak dalam pertempuran. Dai Mubai dan Su King tidak mengejar mereka, tidak hanya bertindak kelelahan dalam memaksa serangan. Sebelumnya setelah menggunakan kemampuan Fusion Fusi, kekuatan roh mereka sudah di bawah batu. Dari awal pertempuran tanpa keraguan mereka sebagai macan putih neraka yang paling menderita dan tentu saja juga yang paling kelelahan. Kemampuan Ning Rongrong hanya untuk buff, dia tidak bisa membantu mereka memulihkan kekuatan roh mereka. Namun jika Ning Rongrong tidak bisa membantu mereka pulih, itu tidak berarti mereka tidak bisa pulih sama sekali. Dai Mubai dan Su King masing-masing menghasilkan semacam benda gemerlap, sebuah silinder dengan banyak sisi. Jika mereka tidak mengatakan apa-apa, tidak ada yang akan percaya ini sebenarnya sosis, tetapi lebih seperti permata yang berharga. Keduanya tersenyum satu sama lain, agak tak berdaya menelan sosis aneh. Jika ada yang berencana mengunyah sosis seperti ini, gigi mereka pasti akan roboh. Bahkan, sosis ini keras seperti belian asli. Hanya dengan menelannya secara langsung, hal itu bisa berpengaruh. Ini adalah kemampuan roh ke-9 Vodka Dolo Oscar Half Again Diamond Sosis. Mengapa itu sosis setengah lagi? Di medan perang Half Again Diamond Sosis ini membuat semua kemampuan Anda setengah lagi dari lawan Anda, makna yang sederhana. Tetapi efeknya benar-benar menakutkan. Jika kemampuan roh ke-8 Oscar Crystal Caterpillar Sausagi digambarkan sebagai makanan penyembuhan terbaik, maka Half Again Diamond Sosis ini adalah makanan pemulihan yang ideal. Efeknya tidak sebanding dengan kemampuan roh pertama Oscar, sosis pemulihan besar. Setelah makan sosis setengah lagi, dalam waktu 3 detik kekuatan fisik, kekuatan roh, dan kekuatan mental semua akan pulih setengahnya. Pertimbangkan ketika Anda lelah melawan lawan dengan kekuatan yang hampir sama dengan Anda, dan makan sosis ini, apa hasilnya? Terutama karena Oscar membuat masing-masing Half Again Diamond Sosis setelah pertama kali makan Red Wolf Fly.
Sehingga menambah 10 peringkat efek half, Gain Diamond Sosis ini membuatnya lebih baik disebut Double Diamond Sausage. Memulihkan kekuatan roh dan kekuatan fisik sepenuhnya pulih. 3 detik hanya dalam 2 napas. Daimubai dan Susuking tidak mengejar dan menyerang, tetapi dalam 2 napas pendek ini, wajah pucat mereka menghilang sepenuhnya memulihkan kekuatan penuh mereka. Jika pagoda 9 harta, Kar mengkilap Ningrongrong adalah dukungan kuat Shrek Six Devils, maka sosis Oscar adalah senjata rahasia mereka. Pembuatan half again sosis ini agak menantang, sangat melelahkan bagi Oscar. Untuk dapat menghasilkan 6 dalam waktu singkat mereka harus kembali memberikan masing-masing 6 setan. Itu tidak mungkin dengan kekuatan Oscar saja, tapi dia bisa menyelesaikan tugas yang sulit ini dengan dukungan kekuatan surgawi Sagot dari Tangsan. Ini juga merupakan faktor penting mengapa Shrek Six Devils yakin dalam menghadapi 6 imam besar. Mengandalkan sosis Oscar, praktis mereka masing-masing memiliki 2 kali lipat kekuatan lawan. Perubahan dalam situasi juga dimulai dari saat ini. Imam keempat dan kelima menahan rasa sakit, merangkak naik setelah berguling di tanah. Ekspresi mereka sudah sangat tidak sedap dipandang dan mereka tepat waktu untuk melihat perubahan Daimubai dan Susuking. Mata kedua pastor itu penuh dengan keraguan, praktis meraung dalam satu suara ini tidak mungkin. Daimubai tertawa terbahak-bahak. Jika Spirit Empire Anda memiliki jenis makanan title Dolue juga, Anda akan tahu ini benar-benar tidak mustahil. Apalagi ketika jenis makanan ini judul Dolue bahkan memiliki kemampuan roh 100.000 tahun. Kami tidak bermain-main saat berbicara. Daimubai dan Susuking melesat ke depan secara bersamaan, tetapi tidak untuk terus menyerang kedua pastor itu. Alih-alih berbalik dan menyerbu langsung ke legiun roh-roh kekaisaran di atas tembok. Di sana bahkan para guru roh terkuat hanyalah roh bijak. Tidak baik. Ekspresi Golden Crocodile Dolu berubah meraung cepat. Para uskup level Spirit Dolua, hentikan mereka. Tapi tangisannya masih agak terlambat. Susuking sebagai tipe serangan Agility Title Dolu sangat cepat, sehingga dia melewatinya dalam sekejap dan bahkan dengan mudah menggunakan cakarnya yang tajam untuk memotong tenggorokan Spirit Dolua. Daimubai tidak secepat Susuking, tetapi kekuatan rohnya telah mencapai peringkat 95 dan juga memulai efek kaki kanan badainya. Dengan peningkatan kecepatan besar-besaran, untuk sesaat dia tidak jauh lebih lambat dari Susuking. Terutama ketika mereka masing-masing dihantam oleh 2 lampu pendukung buff Agility dan buff Power Spirit. Akibatnya keduanya menerobos masuk dalam beberapa saat, hanya menyisakan jejak pembantaian. Imam keempat dan kelima membangunkan diri mereka sendiri mengejar Daimubai dan Susuking. Tetapi pada saat ini, teriakan bergema dan setumpuk daging cincang menghalangi jalan mereka. Lawanmu adalah aku, suara keras dan agresif Tang Hao meledak. Tumpukan daging itu adalah salah satu dari 3 judul Dolue yang menghadapnya. Tang Hao memulai dengan sangat sederhana, meledakkan telinganya. Dia meledakkan cincin roh pertamanya, langsung meletus dengan kekuatan serangan yang bukan apa-apa, yang hanya dipromosikan dan masih hanya peringkat 91 jenis. Serangan kekuatan judul Dolo bisa bertahan dan langsung meledak ke tumpukan daging tanah oleh Clear Skyhammer yang menakutkan kekuatan. Imam keempat dan kelima merasakan kekuatan besar datang dan saat Clear Skyhammer mengayunkannya, keduanya sudah ditarik ke dalam pertempuran dengan Tang Hao, menghadapi 4 gelar Dolue dengan kekuatannya sendiri. Setelah bahkan membunuh 1 judul Dolue, agresivitas seperti itu adalah sesuatu yang hanya bisa dicapai Tang Hao di medan perang saat ini. Tahun-tahun frustrasi yang terpendam sepertinya meledak dalam sekejap. Clear Skyhammer Tang Hao berputar-putar di udara seperti naga hitam. Dalam situasi 1 lawan 4, dia masih merupakan pihak yang menyerang. Keberanian dan kekuatan yang menakutkan. Tampilan Daimubai dan Susuking telah benar-benar membangkitkan semangat juang Clear Sky Dolue ini, dan dia dengan sempurna menampilkan palu Sumeru besar. Bahkan, Tang Hao telah mempelajari palu Sumeru besar selama beberapa dekade. Sementara Tang San hanya mempelajarinya baru-baru ini, tetapi masih mengandalkannya untuk memblokir tingkat dewa Qian Rensu. Tang Hao sepenuhnya menggunakan keterampilan rahasia ini dan bahkan melawan 4 kekuatan, dia masih tidak kalah dalam hal apapun. Terutama ketika imam keempat dan kelima menderita luka-luka yang cukup parah. Dengan tidak ada yang menyusahkan mereka di belakang, Daimubai dan Susuking menyatu sekali lagi di udara. Neraka White Tiger yang menakutkan muncul kembali di atas dinding.
Perbedaannya adalah bahwa kali ini mereka tidak menghadapi pendeta kedua Golden Crocodile Dolua, tetapi mereka yang secara universal peringkat 70 atau kurang legiun, guru roh Kekaisaran Roh. Apa yang Anda sebut macan dalam sekawanan domba? Pada saat yang sama dengan macan putih neraka menerjang ke dalam kelompok orang, para guru roh Kekaisaran Roh sepenuhnya memahami makna perkataan itu. Temui mereka langsung. Bahkan pendeta kedua dipukul langsung ke dinding. Apa yang bisa mereka lakukan? Ketakutan langsung menyebar dan saat macan putih neraka menerjang kerumunan, itu menuai kehidupan beberapa lusin Master Roh Kekaisaran Roh. Yang lebih mengerikan lagi, beberapa Master Roh level rendah dengan kekuatan roh di bawah 40 pangkat sebenarnya langsung tak sadarkan diri dari tekanan binatang buas. Pingsan di tanah di sini tidak berbeda dengan mati kaki, sekutu mereka sudah cukup untuk mengakhiri hidup mereka. Bahkan, di dinding ini ada hampir 20.000 tuan roh Kekaisaran Roh. Untuk memblokir pengepungan, tentara Kekaisaran Heavendoe Golden Crocodile Dolua praktis telah memusatkan seluruh kekuatan Master Roh mereka di sini. Namun melawan kekuatan yang secara singkat bisa mencapai level dewa, apa yang bisa dilakukan para Master Roh biasa ini? Sayap Hell White Tiger tiba-tiba mengepak dan pada saat yang sama dengan tubuh besar itu didorong ke udara. Cahaya putih yang menakutkan tiba-tiba menekan ke bawah. Dalam diameter 100 meter, seluruh dinding mengeluarkan suara retak. Master Roh dalam kisaran ini hancur berkeping-keping, tidak ada yang bisa hidup untuk melihat matahari terbit berikutnya. Sekarang, bahkan Tuan Roh jauh dari neraka White Tiger panik. Siapa yang masih keberatan menumpahkan serangan? Ada perebutan gila untuk melarikan diri semua jenis lampu kemampuan roh, terus berkedip di dinding. Bagaimana bisa Heavendoe Empire membiarkan kesempatan seperti itu tergelincir? Tim Hall kekuatan dan pertahanan mengerahkan tembok untuk kedua kalinya memperbarui serangan mereka di gerbang. Itu juga pada saat ini, tanpa disadari oleh para penguasa roh Kekaisaran Roh. Yang tampak seperti ular, hijau raksasa telah diam-diam merayap naik ke dinding. Lumut hijau gelap menempel ke dinding dan menjulurkan kepalanya di atas Jialing Pass. Dan ular raksasa ini baru saja merangkak, tampak tidak bersalah dan naif. Tidak perlu bertanya, ular raksasa hijau gelap ini justru racun Dolua dengan roh Kaisar Fosfor Ular Gio, Dugubo. Dugubo tidak akan bertarung langsung. Di antara kekuatan tingkat judul Dolua, dia bisa dikatakan sebagai yang paling lemah. Bahkan tipe kekuatan serangan roh tingkat kekuatan Dolua Spirit Master mungkin lebih kuat darinya dalam pertarungan lurus. Namun, dalam hal kekuatan destruktif di medan perang, tidak ada di sisi surga Kekaisaran Duo berani membandingkan diri mereka dengan dia. Kecuali mungkin Tang San. Kemampuan seperti racun benar-benar tidak adil dan terhormat dan efeknya juga terbatas ketika menghadapi kekuatan sejati. Bagaimanapun Tuan Roh yang lebih kuat memiliki ketahanan yang sangat kuat terhadap racun. Namun jika racun dibudidayakan ke tingkat Dugubo mencapai judul Dolu, maka itu adalah masalah lain sama sekali. Bahkan judul Dolo yang jelas lebih kuat tidak akan dengan mudah ingin melawannya. Dalam pertempuran sebelumnya, Kekaisaran Roh telah secara khusus mengirim Blowfist Doluo untuk melawannya. Tapi dia saat ini salah satu dari 4 judul Doluo yang terperangkap dalam pertempuran melawan Tang Hao. Tanpa lawan yang bisa menahannya, ekspresi dingin Dugubo berkedip dengan cahaya ganas. Avatar semangat Jade Phosphorus Serpent Emperor terbaring diam di tanah. Lapisan demi lapisan cahaya hijau gelap perlahan menyebar, hanya ke arah Tuan Roh Kekaisaran Roh. Sejak awal Dugubo tidak bergabung dengan seluruh pertempuran adalah rencana Grand Master. Dia hanya menunggu situasi kacau seperti ini. Saat ini tidak ada yang memperhatikannya dan dia punya cukup waktu untuk melepaskan racun Jade Phosphornya. Judul racun tingkat Dolua tanpa berlebihan memiliki kekuatan untuk membantai kota. Kembali ketika Bibido memimpin pasukan ke Jialing Pass. Target pertamanya adalah Dugubo dan hanya gagal karena tampilan menakjubkan Tang San yang menginspirasi. Sekarang Kekaisaran Roh akan membayar mahal untuk kesalahan mereka. Untuk menghasilkan efek penuh dari racunnya, Dugubo dengan licik membuat avatar rohnya sekecil mungkin dan racun yang dilepaskannya tidak akan langsung berpengaruh. Hanya secara tak terlihat mentransmisikan racun Kaisar Fosfor Ular Gio ke tanah di atas Jialing Pass. Hanya secara bertahap mengubahnya hijau gelap dan dengan cepat menyebar. Bahkan para Master Roh yang berdiri di tanah tidak merasakan apa-apa saat ini karena racun itu terakumulasi sepenuhnya di dalam batu. Dengan pertempuran yang begitu intens dan macan putih neraka mengamuk,
Siapa yang akan melihat batu yang berubah warna pada saat ini? Terlebih lagi ketika tanahnya adalah granit yang awalnya abu-abu gelap. Perubahan warna hijau gelap itu tidak sepenuhnya jelas. Makhluk beracun tua ini sangat licik ketika menyebarkan racunnya. Dia tidak menyebarkannya ke spirit Doruo itu. Semakin kuat sang guru roh, semakin mudah mereka akan melihat. Targetnya hanya mereka yang luar biasa besar, tetapi sebagian besar di bawah peringkat 70 master tingkat menengah dan rendah. Senyum jahat sudah secara bertahap muncul di wajah Dugubo. Bom 4 ledakan lain yang mengguncang semua Jialing Pass bergema lagi. Mengikuti peluang dari kekacauan yang diciptakan saat macan putih neraka tiba-tiba menyerbu ke dalam legiun guru roh Kekaisaran Roh. Tim pemecah tembok Tangset kecil sekali lagi menyortir. Kali ini mereka bahkan lebih siap dengan persiapan yang lebih lama. Karena kekacauan di atas tembok, murid-murid aula pertahanan juga berbagi beberapa orang untuk membantu murid-murid aula kekuatan membawa domba jantan raksasa ke pintu gerbang dan bobot 500 ribu jin itu berubah menjadi lebih menakutkan. Depresi raksasa muncul di gerbang dan dengan serangan sombong ini, jutaan tentara Heaven Door juga meraung. Suara mereka menjadi motivasi bagi murid-murid kekuatan dan pertahanan aula. Dengan cepat mundur, serangan ketiga mengikuti. Satu celah raksasa demi satu mulai muncul di dinding memegang gerbang. Meskipun gerbang besi tebal dan cukup kuat, itu tidak berarti dindingnya sekuat itu. Gerbang besi raksasa sudah mulai berubah bentuk di bawah serangan itu, dan dinding di sekitarnya semakin tidak mampu menahannya. Di atas tembok mata buaya emas Dolu sudah merah. Tentu saja dia tahu apa akibat dari gerbang yang akan dihancurkan, serang, hentikan mereka. Blokir mereka bahkan jika Anda mati. Raungannya tanpa diragukan lagi ditujukan pada Legiun Guru Roh. Setelah serangkaian gangguan, lebih dari 10.000 guru roh Legiun Roh sekarang juga menetap. Meskipun macan putih neraka itu tangguh, pada akhirnya ia menghadapi beberapa puluh ribu pasukan-pasukan roh yang kuat. Kekuatan fisik para guru roh jauh melebihi kekuatan orang biasa dan pada saat yang sama telah membunuh beberapa ratus musuh. Harimau putih neraka juga telah menghabiskan sejumlah besar kekuatan. Dalam panik, Tuan Roh Kekaisaran Roh melepaskan rentetan kemampuan roh yang konstan ke arahnya dan serangannya terlalu banyak. Energi yang tersisa dari Hell White Tiger turun bahkan lebih cepat daripada ketika itu menghadapi imam keempat dan kelima. Terkepung oleh banyak Tuan Roh, bahkan jika masing-masing serangan Hell White Tiger bisa merenggut nyawa beberapa lusin ahli roh. Dengan cahaya yang dipancarkannya, serangannya tidak akan bisa mengimbangi terlalu lama. Master Spirit Empire Spirit juga berhasil mabuk, masih menuangkan sebagian besar serangan mereka terhadap Hell White Tiger. Sementara sejumlah kecil tangan mereka bebas dan sekali lagi mulai menyerang tim Tang Sekte di bawah dinding. Mereka juga tahu bahwa melanggar Jialing Pass pasti tidak akan mudah. Bos Dai mundur. Ma Hongjun yang hanya membuat 6 pastor sibuk terus-menerus melancarkan serangan menyelam dari udara. Karena dia berada di udara, dia melihat situasi di lapangan paling jelas. Tidak ada orang di sisi Kekaisaran Roh yang melihat Kaisar Serpent Jade Phosphor yang merayap, tetapi dia melihat dengan jelas. Khususnya penguasa roh Kekaisaran Roh oleh Dai Mubai telah berkumpul kembali, mayoritas memfokuskan serangan mereka pada Hell White Tiger. Jika ini terus berlanjut, tidak peduli seberapa kuat Dai Mubai dan Susu King, mereka masih akan mati karena kelelahan. Setelah semua, mereka sudah makan sosis setengah lagi berlian dan tidak ada cara untuk sepenuhnya memulihkan kekuatan roh mereka lagi. Seperti semut yang bisa menggigit gajah sampai mati, mereka adalah tuan roh berskala legion. Dai Mubai juga tahu mereka tidak bisa melanjutkan. Ketika dia mendengar peringatan Ma Hongjun, Hell White Tiger sekali lagi menunjukkan kekuatan ledakan yang menakutkan. Energi putih besar menyapu dalam sekejap. Kali ini lebih dari 100 tuan roh diledakkan oleh ledakan, menghentikan banyak kemampuan roh yang menargetkan Hell White Tiger. Hell White Tiger juga menggunakan kesempatan ini untuk melompat keluar. Bukan ke medan perang kekuatan, melainkan langsung turun dari dinding. Misi mereka sudah selesai dan tanpa banyak kekuatan roh yang tersisa, mereka harus mundur ke tempat yang aman untuk pulih. Saat masih di udara, macan putih neraka bubar sekali lagi berubah menjadi Dai Mubai dan Susu King. Meskipun mereka tampak kelelahan, kegembiraan di wajah mereka masih jelas dan mudah dilihat. Dari awal pertempuran sampai sekarang, tanpa diragukan lagi, mereka telah menghasilkan prestasi yang paling mulia. Saat ini,
Di atas Jialing Pass dalam pertempuran kekuatan sisi Heaven Dome Empire telah mendapatkan keuntungan. Mengandalkan dukungan Ning Fengxi dan putrinya Ning Rongrong di bawah dinding untuk melukai sebagian besar musuh. Sisi Kekaisaran Roh sekarang membutuhkan para penguasa roh tingkat 80 peringkat itu untuk bertarung. Dengan segala cara untuk nyaris tidak berhasil memblokir serangan dengan beberapa iman dan judul Douluo. Tapi spirit Douluo ini dengan cepat kehilangan angka. Xiao berteleportasi di antara mereka seperti hantu menggunakan soft skill yang tangguh untuk menangkap dan mengambil nyawa mereka. Dengan setiap musuh yang lebih sedikit, perlawanan yang mereka hadapi secara alami juga berkurang. Bisa diharapkan bahwa kekuatan sisi Heaven Dome Empire setidaknya tidak akan kehilangan pertempuran ini. Lagi pula Xiao Longjun dan Oscar masih belum menggunakan sosis tengah lagi. Mereka masih bisa kapan saja bergabung dalam pertempuran dengan kekuatan puncak mereka. Ning Rongrong yang juga memiliki Half Again Diamond sosis seharusnya tidak memiliki masalah mengikuti situasi juga. Ketika Macan Putih Neraka meninggalkan dinding, komandan yang bertanggung jawab Golden Crocodile Douluo juga untuk sementara menghela nafas lega. Meskipun Macan Putih Neraka telah membunuh hampir 1000 tuan roh penguasa Legiun dalam waktu singkat ini. Tuan roh di dinding itu setelah semua banyak. Selama mereka bertahan dengan stabil, bahkan jika Kekaisaran Langit Dua memiliki keuntungan dalam pertempuran antara kekuatan, mereka masih bisa menggunakan jumlah master roh untuk membentengi Jialing Pass untuk waktu yang sangat lama. Sekarang, di bawah perintahnya, para pemanah di dalam tembok sudah memanjat ke atas tembok di bawah perlindungan tentara perisai, mengambil posisi dan mulai menurunkan panah di bawah dinding. Balada juga diawaki, mulai menembak. Perisai menara infanteri berat benar-benar tidak dapat memblokir senjata pertahanan yang kuat. Tapi sebelum Golden Crocodile Douluo menarik napas, tiba-tiba dia melihat seorang lelaki tua pucat perlahan berdiri dari dinding. Jubah hijau gelap serta rambut hijau gelap yang khas itu tiba-tiba membuat hati Golden Crocodile Douluo tenggelam. Tentu saja dia mengenali orang ini ketika dia pergi ke Spirit House Douluo Palace untuk diberi gelar Golden Crocodile Douluo yang memimpinnya. Jika ada di tempat lain, Golden Crocodile Douluo mungkin tidak akan memberinya pandangan kedua. Tetapi orang ini, jika berada di medan perang, menjadi eksistensi yang paling menakutkan. Dugubo tampaknya merasakan buaya emas Douluo memandangnya, memalingkan kepalanya ke arah itu dan nyeringai memperlihatkan gigi putih pucat. Saat ini kulitnya sakit-sakitan pucat seperti selembar kertas jelas terlihat menghabiskan. Tapi Golden Crocodile Douluo mengerti dengan baik alasan racun Douluo ini belum terlihat dalam pertempuran sampai sekarang. Hawa dingin es langsung mengalir di lengan dan kakinya. Seluruh tubuhnya bergetar tak terkendali. Pikirannya kosong. Seolah mengkonfirmasikan pikirannya, mata Dugubo tiba-tiba berubah menjadi hijau. Wajahnya dipenuhi dengan kesenangan yang kejam. Kedua tangannya secara bersamaan membuat gerakan mengangkat. Tidak ada ledakan gemuruh yang mengejutkan. Dengan gerakan Dugubo, gas hijau tebal mulai naik dari dinding. Selain di mana kekuatan kedua belah pihak bertempur, gas hijau itu praktis menyebar ke setiap sudut dinding. Rasanya agak aneh. Hanya pada awalnya, gas itu masih sangat pingsan dan tidak menarik perhatian siapapun di sisi Kekaisaran Roh. Namun ketika jeritan pertama dimulai, gangguan yang lebih intens dimulai daripada ketika Macan Putih Neraka melompat ke tengah-tengah mereka. Jeritan pertama datang dari seorang pemanah. Ketika dia menarik panah, tiba-tiba dia menemukan bahwa tangannya pada suatu titik berubah menjadi hijau dan perasaan sedingin es langsung datang dari hatinya. Teriakannya meledak dengan ketakutan yang luar biasa. Saat berikutnya seluruh tubuhnya menjadi hijau gelap, muntah darah berdarah, lalu diam-diam runtuh. Harus dikatakan sementara racun Kaisar Naga Fosfor Ular, Dugubo mengerikan itu tidak menyebabkan banyak rasa sakit. Ketika perasaan sedingin es itu mencapai otak, racun itu sudah menyerang jantung dan akan berakibat fatal dalam waktu kurang dari 3 napas. Tentu saja ini untuk orang biasa. Master Roh memiliki perlawanan yang jauh lebih kuat daripada orang biasa, jadi mereka tentu saja bertahan sedikit lebih lama. Namun perbedaannya masih dihitung dalam hitungan detik. Untuk Guru Roh di peringkat 70 dan di bawah, setiap peringkat kekuatan roh bisa memberi mereka 1 detik. Saat lampu hijau gelap itu menyerbu seluruh tubuh mereka, mereka hanya bisa merasakan lebih banyak ketakutan. Praktis 80% dari semua Master Roh Kekaisaran Roh di Jialing Pass berada di atas tembok. Ketika kabut hijau tebal menutupi bagian atas dinding, mereka menemukan bahwa tubuh mereka sudah mulai berubah hijau.
Beberapa orang yang terluka dalam pertempuran sebelumnya mati seketika karena racun, dan bahkan mereka yang memiliki kekuatan roh yang relatif tinggi dapat dengan jelas merasakan bahwa napas sedingin es menyebar melalui tubuh mereka. Itu pada dasarnya bukanlah sesuatu yang bisa dilawan dengan kekuatan roh. Semakin banyak mereka menggunakan kekuatan roh mereka, semakin cepat darah mereka mengalir dan semakin cepat mereka mati. Seluruh bagian atas dinding Jialing Pass dipenuhi dengan kilau hijau yang menghijau. Jangan menyebut Tuan Roh Kekaisaran Roh yang ada di dalam, bahkan pasukan Kekaisaran Surgado di bawah dinding terkejut, teriakan mereka tenang. Su Beng dan Marshal Gelong berbagi pandangan, keduanya sama-sama merasakan ketakutan yang mendalam. Su Beng dan pamannya Su Xing awalnya sangat dekat dengan Poison Doulua. Namun, setelah Su Beng naik tahta dan melakukan kontak dengan semakin banyak kekuatan, terutama kekuatan puncak seperti Tang San dan ayahnya, ia agak datang untuk mengabaikan keberadaan Poison Doulua. Lagi pula, kekuatan bertarung langsung Dugubo benar-benar tidak ada di antara judul Doulua. Bahkan sekarang Golden Saint Dragon segitiga emas dapat mengalahkannya dengan andal. Namun, di medan perang yang sebenarnya, mereka sekarang tiba-tiba menyadari bahwa di antara semua penguasa, roh yang benar-benar dapat dianggap sebagai senjata pemusnah massal, benar-benar bukan mereka yang peringkat 95 dan di atas kekuatan judul Doulu. Bahkan mungkin bukan Raja Lan Hao yang bertarung dengan kekuatan setingkat dewa musuh yang tinggi di langit, tetapi yang tidak menunjukkan jejak dirinya dalam beberapa pertempuran terakhir. Diam-diam bersembunyi di dalam kekacauan Poison Doulua. Akhirnya pada titik kritis ini, Poison Doulua sendiri mengungkapkan kekuatan sejatinya, menanamkan rasa takut tingkat mimpi buruk pada Kekaisaran Roh. Sebenarnya, itu bukan karena Dugubo tidak ingin menunjukkan kemampuannya dalam pertempuran sebelumnya. Itu benar-benar karena Kekaisaran Roh dengan hati-hati menargetkannya, membuat kemampuannya tidak dapat digunakan. Di Kekaisaran Roh ada dua yang bisa melawannya. Salah satunya adalah Blowfish Doulua yang pernah ia lawan dan yang benar-benar menekannya, dan yang lainnya bahkan lebih kuat, Permaisuri Kekaisaran Roh, Bibidong. Roh kembar Bibidong juga memiliki kemampuan racun, dan Kaisar Fosil Ular Giok Dugubo pada dasarnya bukan pasangan racun laba-laba dua jenisnya, terutama domain Bibidong yang dapat menekan Dugubo hingga mati. Tetapi di medan perang saat ini, Blowfish Doulua pada dasarnya tidak bisa melangkah pergi untuk menghadapinya, dan Bibidong bahkan tidak pernah muncul. Jadi Dugubo tahu kesempatannya telah datang dan dia juga bertindak dengan hati-hati. Bentuk ular adalah lambang pembunuhan, menunggu tanpa bergerak kemudian menyerang dengan kekuatan penuh dalam satu gerakan. Itu adalah salah satu pembunuh yang paling menonjol. Pada saat ini ketika racun Jade Phosphor Serpent Emperor menyebar ke seluruh puncak Jialing Pass, pertempuran ini sudah bergeser. Jeritan menutupi bagian atas Jialing Pass seperti gelombang pasang. Para pemanah itu baru saja mencapai puncak dan masih belum melepaskan 3 tembakan, tetapi kehilangan nyawa mereka tanpa ketegangan dari racun ini. Kekuatan tembakan yang turun di bawah segera berhenti. Balista itu mengalami akhir yang sama. Legion Master Spirit Empire juga sudah dalam kekacauan. Selama mereka terinfeksi sedikit racun itu, tubuh mereka akan terkorosi dari racun pada dasarnya tanpa ada peluang untuk selamat. Menggunakan kekuatan roh mereka dalam kepanikan akan membuat racun menyebar lebih cepat. Di tengah teriakan, semakin banyak tuan roh jatuh dalam kabut hijau. Beberapa guru roh segera melompat dari dinding setelah menemukan apa yang sedang terjadi. Ingin lari. Kemana? Tidak peduli seberapa cepat mereka, tidak ada cara untuk menjadi lebih cepat daripada racun yang tiba-tiba muncul setelah disembunyikan di batu. Selama mereka terinfeksi sama sekali, mereka akan segera menjadi pembawa racun. Ketika mereka berlari menuruni tembok, lebih sering racun itu sudah mengenai hati mereka dan tubuh mereka menjadi sumber racun. Kabut menyebar dari mereka untuk menutupi bagian dalam tembok lebih cepat lagi. Dihadapkan dengan adegan ini, bahkan Dugubo sendiri tidak dapat menahan perasaan terkejut. Meskipun dia memiliki kemampuan ini, masih pertama kali dia menggunakannya dalam konfrontasi skala besar. Menyaksikan satu kehidupan yang sebelumnya bersemangat demi satu hilang oleh racunnya, dia juga agak menggigil. Jika racun ini terus menyebar, Jialing Pass mungkin menjadi tanah orang mati bahkan tanpa tentara Heaven Door Empire menyerang. Aspek yang paling menakutkan dari racun Jade Phosphor Serpent Emperor ini adalah bagaimana ia dibiarkan dalam darah. Setiap mayat akan menjadi vektor baru, menciptakan lebih banyak dan lebih banyak racun.
Ketika Dugubo bertindak, dia hanya ingin membunuh musuh sebanyak mungkin dan dengan demikian mengerahkan seluruh upayanya untuk menyebarkan racunnya ke area seluas mungkin. Namun, ketika puluhan ribu orang mati karena racun ini dan semakin banyak orang melarikan diri dari tembok sebelum mati, racun ini sudah di luar kendalinya. Bahkan dia sendiri tidak punya cara untuk menarik kembali racun sebanyak ini di dalam dirinya. Ini adalah medan perang dan perang masih berlanjut. Belum ada yang memperhatikan masalah ini. Tanpa ancaman serangan dari atas, 4 gerbang Jialing Pass dipukul berkali-kali. Segera gerbang raksasa setinggi 5 meter itu sudah dipalu mundur. Setiap serangan membuatnya bergeser sedikit lebih jauh. Merusak gerbang hanya masalah waktu. Golden Crocodile Dolo memuntahkan seteguk darah lagi. Berakhir, semuanya berakhir. Ketika dia melihat Poison Doluo menembaknya dengan senyum, dia tahu pertempuran ini sudah selesai. Bahkan jika Qian Rensu bisa kembali sekarang, masih tidak mungkin untuk menebus kerugian yang sangat besar. Korban Master Roh Kekaisaran yang disebabkan oleh semua kekuatan surga Do Kekaisaran lainnya digabungkan, bahkan tidak 1/10 dari Dugubo. Meskipun kekuatan tingkat yang relatif lebih tinggi masih berjuang, dalam racun kematian mereka hanya masalah waktu. Ketika jumlah mayat meningkat, racun di atas tembok sudah semakin tebal, ini adalah tanah mati. Bahkan kekuatan kedua belah pihak sudah mulai dipengaruhi oleh racun. Tidak punya pilihan selain memproyeksikan kekuatan roh, memblokir serangan beracun. Melihat daerah hijau subur itu, Tang Hao juga tidak bisa membantu mengerutkan kening. Tetapi Dugubo melakukannya untuk kemenangan dan dia tidak bisa dengan mudah mengatakan apa-apa. Tapi perasaan gelisah yang samar masih muncul di hatinya. Bahkan jika Kekaisaran Roh adalah musuh, ada kekuatan militer besar yang terkumpul di dalam celah itu, setidaknya 1,5 juta pasukan. Bagi semua orang mati karena racun seperti ini benar-benar tidak adil. Namun siapa yang bisa menghentikannya agar tidak terjadi? Bom 4 gerbang Jialing Pass akhirnya dipaksa terbuka, tetapi Xu Beng tidak memberi perintah untuk maju. Pada saat ini dia pada dasarnya tidak punya cara memberi perintah. Setelah gerbang dibuka, dia sudah bisa melihat kabut hijau mengisi bagian dalam benteng. Dia tidak bisa membiarkan tentaranya menyerang racun. Marshal Gelong layak menjadi jenderal terkenal. Segera mengambil tindakan dan memberikan perintah. Memerintahkan legiun pemanah, legiun penguasa roh, dan tentara Tang untuk memfokuskan serangan mereka pada gerbang. Jika ada musuh yang menyerang, segera bunuh mereka dari jarak. Jangan biarkan ada yang lolos. Yang bisa dia lakukan sekarang adalah menghentikan racun Dugubo agar tidak menyebar ke pasukan Heaven Dou. Kalau tidak, pertempuran ini tidak akan memiliki pemenang. Itu juga akan menjadi pertempuran paling mematikan dalam sejarah. Persis ketika pertempuran tenggelam ke atmosfer yang aneh karena racun. 10 km di udara. Pertempuran Tang San dan Qian Rensu telah mencapai intensitas panas berwarna putih. Bom menyala api yang tiba-tiba meletus seperti magma, panah api yang tak terhitung menembaki siluet biru di udara. Qian Rensu sudah menjadi benar-benar merah. Untuk menentang Tang San, dia menghadapi bahaya setiap saat terhapus oleh terus sunfire yang berlebihan untuk menyerap energi matahari. Dibandingkan dengan ekspresi hampir gila Rensu, Tang San masih tenang, memegang sago trident untuk menghasilkan cincin cahaya biru, terus-menerus menghalangi gelombang serangan Qian Rensu. Tang San tidak terburu-buru. Dia jelas tahu bahwa Qian Rensu seperti seseorang memuaskan dahaga mereka dengan racun. Serangannya mungkin tampak sangat parah, bahkan memaksa Tang San kembali mundur. Tetapi pada kenyataannya, serangannya yang parah mungkin berakhir kapan saja dari tidak mampu menanggung terus sunfire dan bahkan kelangsungan hidupnya tidak bisa dijamin. Saat ini berlangsung. Semua yang dilakukan Tang San adalah bertahan. Dengan mengandalkan kekuatan yang diserapnya dari lautan untuk menciptakan penjaga yang tidak bisa dipatahkan. Jika Qian Rensu berencana untuk menariknya ke dalam kematian, Tang San akan segera mengandalkan perasaan surgawi yang lebih kuat daripada miliknya untuk melarikan diri selangkah lebih maju. Tidak berbenturan dengan kepalanya, tidak memberinya kesempatan untuk membakar batu giok atau batu biasa. Dia hanya sedikit demi sedikit menghabiskan kekuatan suci wanita itu. Qian Rensu sudah mulai merasa tidak berdaya. Menyaksikan Tang San dengan pakaian surgawi menghadapinya, pikirannya menjadi semakin rapuh. Di depan pria ini, dia tidak pernah benar-benar memegang keuntungan. Dia benar-benar terlalu pintar dan licik. Dia bahkan tidak memberinya kesempatan untuk mati bersama.
Tentu saja Qian Rensu mengerti apa yang direncanakan Tang San. Dia akan terus melelahkannya. Tidak pernah berhadapan dengannya sampai dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menariknya ke dalam kematian. Meskipun keduanya berjuang 10 km ke atas, dengan indera surgawi mereka masih jelas memahami situasi di medan perang di bawah ini. Qian Rensu awalnya berpikir bahwa selama dia menghentikan Tang San, dengan mengandalkan jumlah master roh mereka yang superior, kekaisaran roh yang memukul mundur, pasukan surga Dou tidak akan menjadi masalah. Namun dia dengan jelas menyadari bahwa pihaknya yang mundur selangkah demi selangkah dan tak lama kemudian kekaisaran roh tidak akan bisa menolak. Lampu merah menyusut dan serangan Qian Rensu tiba-tiba berhenti. Dengan dingin memandangi Tang San, dia terengah-engah. Sepertinya dia tidak tahan lagi. Dia selalu menjadi pihak yang menyerang dan kemampuan surgawinya juga tidak sebaik Tang San. Dia kehilangan secara komprehensif. Tang San mengandalkan akal surgawi yang lebih kuat untuk selalu memprediksi langkah selanjutnya, membuat serangannya tidak dapat mencapai efek terbesar mereka. Storm yang tidak diperbaiki selalu bisa muncul di saat yang tepat melarutkan serangannya. Lampu merah menyusut dan serangan Qian Rensu tiba-tiba berhenti. Dengan dingin memandangi Tang San, dia terengah-engah. Sepertinya dia tidak tahan lagi. Dia selalu menjadi pihak yang menyerang dan kemampuan surgawinya juga tidak sebaik Tang San. Dia kehilangan secara komprehensif. Tang San mengandalkan akal surgawi yang lebih kuat untuk selalu memprediksi langkah selanjutnya, membuat serangannya tidak dapat mencapai efek terbesar mereka. Storm yang tidak diperbaiki selalu bisa muncul di saat yang tepat melarutkan serangannya. Selain itu, tingkat pemulihan Tang San membuat daya tahan pertarungannya lebih kuat dari miliknya dan bahkan kekuatan pertahanannya lebih tinggi. Qian Rensu pada dasarnya tidak bisa berbuat apa-apa. Menonton Qian Rensu terengah-engah dari kejauhan, Tang San tidak menunjukkan niat mengambil keuntungan dan menyerang. Sebaliknya dengan tenang mengambang di udara bernapas berirama 8, sayap Sagot di punggungnya berdetak perlahan, menyerap energi laut untuk memulihkannya. Qian Rensu tidak perlu untuk ini. Anda harus mengerti menunjukkan kelemahan pada musuh tidak akan pernah berhasil pada saya. Saya tidak akan tertipu kamu masih punya cukup kekuatan untuk menyerang bukan? Tang San berbicara dengan lembut, penampilannya yang serba tahu hampir membuat Qian Rensu menggertakkan giginya yang keperakan kenubs. Tang San, jangan bilang kau tidak merasakan serangan Poison Doulua. Ada lebih dari 500.000 orang di dalam Jialing Pass, tak lama lagi akan menjadi kuburan. Sebagai akarnya, tidakkah Anda takut akan murka surga? Tang San tertawa. Anda tidak perlu menyebutkan itu kepada saya kembali ketika Allah, roh Anda menggerebek klan naga, petir biru dan memusnahkan seluruh sekte. Apakah Anda menganggap murka surga? Ketika Allah roh Anda menyerang orang tua saya, apakah Anda menganggap murka surga? Yang sekarat adalah orang-orang kekaisaran roh. Bagaimana mereka berhubungan dengan saya? Anda harus menjadi orang yang khawatir. Qian Rensu menggeram. Tang San, aku benar-benar salah menilai kamu. Datang ke sini jika kamu memiliki keterampilan bunuh aku sekarang. Tang San mengerutkan kening. Kamu mencoba membuatku marah, bahkan sekarang. Baiklah, aku akan memberimu kesempatan. Apakah kamu pikir aku benar-benar takut dengan kartu sekaratmu? Saat berbicara, setiap bagian dari baju besi Tang San cerah cahaya biru di sekitarnya langsung mengalir ke dalam. Sagot Rai menjadi sepenuhnya transparan, termasuk Sagot Trident di tangannya. Kabur meninggalkan serangkaian bayangan. Tang San menerkam ke arah Qian Rensu. Meskipun dia berbicara tentang tidak peduli dengan ratusan ribu nyawa di Jialing Pass, bisakah dia mengabaikannya? Dia tidak takut akan murka surga, tetapi sifat Tang San baik hati. Meskipun ini adalah perang, ratusan ribu orang mati karena racun dan bahkan mungkin menyebar. Ini jelas bukan sesuatu yang ingin dilihatnya. Hasil dari pertempuran ini sebenarnya sudah diputuskan, dia tidak ingin melihatnya menjadi kuburan. Ekspresi Qian Rensu dingin. Dengan penampilan Tang San, dia mengerti bahwa dia telah memadatkan semua kekuatan suci Sagot ke dirinya sendiri. Bahkan tanpa menggunakan kemampuan apapun, kekuatan tingkat dewa adalah yang paling menakutkan di negara ini. Tubuhnya benar-benar senjata yang mematikan, bukan sesuatu yang bisa dia rugikan dengan serangan jarak jauh. Lampu merah sama-sama kental pada Qian Rensu. Angelic Raiment-nya mengubah warna ruby. Memegang pedang suci malaikat di sisinya. Cahaya dan bayangan berkedip. 6 sayap berdenyut. Dia menyerang langsung ke Tang San. Pertarungan berikutnya adalah kesempatan terakhirnya.
Cahaya redup berkedip. Wajah Tangsan memancarkan cahaya surgawi sedingin es. Sagot trident di tangannya memotong lurus untuk Qian Rensu seperti itu memisahkan langit dan bumi. Pertarungan berikutnya tidak mencolok, yang bisa mereka lawan adalah kekuatan surgawi yang paling mendasar. Pedang malaikat suci di tangan Qian Rensu bangkit. Menebas secara horizontal seperti kilat, ujung pedang meledak dengan kekuatan begitu menyentuh Sagot trident. Seluruh tubuhnya berputar-putar. Bahu kirinya menabrak dada Tangsan. Pada saat yang sama, Sagot trident Tangsan juga sedikit dibelokkan, tidak dapat mengenai tubuhnya. The Sagot trident adalah sebuah polearm dan pedang suci malaikatnya adalah senjata pendek. Tentu saja dia akan sedekat mungkin dengan Tangsan menyerang dalam jangkauannya. Dihadapkan dengan serangan bahu Qian Rensu, Tangsan tidak menghindar. Dia tiba-tiba membiarkan Sagot trident tergelincir di tangannya. Menggeser tangannya untuk memegang trisula di tengah. Menggunakannya seperti pedang untuk memotong ke arah leher Qian Rensu dengan pisau utama. Serangan Qian Rensu sebelumnya tentu saja sedikit lebih cepat, bahu kirinya langsung menghancurkan perut Tangsan. Meskipun dia tidak berpikir serangannya akan mengenai sebagai dewa malaikat, refleksnya sangat cepat, langsung meningkatkan kekuatannya sampai batas. Selama serangannya mengenai Sagot trident Tangsan pada dasarnya bukan ancaman. Dia akan tersingkir dan apa yang bisa dilakukan oleh trisula itu. Namun, bahu Qian Rensu instan menghantam Tangsan. Dia tiba-tiba merasa ada sesuatu yang salah. Tangsan jelas dipukul. Tetapi baju besi di dadanya tiba-tiba menarik kembali seperti dia mengisap perutnya mengurangi efek serangannya setidaknya setengah. Saat berikutnya, permata belah ketupat di piring dadanya tiba-tiba berkobar dan seluruh tubuhnya membungkuk seperti busur dan kemudian membentak ke belakang. Dadanya bergerak terbalik menabrak bahu Qian Rensu. Pengalaman dua kehidupan Tangsan benar-benar lebih kaya daripada Qian Rensu. Bagaimanapun dia seorang gadis, dia tidak pernah berpikir untuk menggunakan otot dadanya sebagai senjata. Dengan suara ledakan lingkaran cahaya merah muncul di sekitar Tangsan dan pusaran biru di sekitar Qian Rensu. Kedua kekuatan surgawi mereka secara bersamaan menyerang musuh, tidak ada yang datang dengan mudah. Jika itu hanya tabrakan, maka pembobokan ini akan menjadi dasi. Meskipun pundak Qian Rensu telah menyerang dengan paksa, dengan cerdik dibubarkan oleh Tangsan. Itu tidak bisa menunjukkan efek penuhnya dan kekuatan yang bisa diberikan Tangsan dengan dadanya juga terbatas. Penyerang dan pembela secara alami tidak jauh berbeda. Namun jangan lupa bahwa Tangsan masih mengayunkan trisula. Penghitung dada Tangsan secara alami dalam rencananya sendiri. Tetapi meskipun Qian Rensu memotong dengan pedang malaikat suci, itu hanya untuk membuat serangannya membuat Tangsan pergi. Dengan rencananya yang kurang, Qian Rensu sekarang tampak memakan banyak kerugian. Qian Rensu bereaksi dengan sangat cepat. Menemukan situasinya, dia segera memutar. 3 sayap berbulu di punggungnya memanjang seperti bilah tajam ke arah Sagot trident Tangsan. Mencoba menggunakan kekuatan sayap malaikat untuk memberinya kesempatan untuk mengatur napas. Namun meskipun Angelic Wings dapat digunakan untuk pertahanan, mereka lebih untuk mengondensasi kekuatan surgawi. Selain itu, Tangsan berasal dari Tang Sekte, aplikasi kekuatan pergelangan tangannya benar-benar terlalu kuat. Dengan beberapa gerakan cekatan dari jari Tangsan, Sagot trident melintas. Bilah utama menyapu sayap Qian Rensu, menusuk dari bawah ke akar malaikat sayap. Meskipun gerakan cepat Qian Rensu, pada saat ini, aliran kekuatan Sagot murni juga menusuk ke tubuhnya. Dan pada saat yang sama, Sagot trident menarik kembali duri di samping menyapu pinggang Qian Rensu. Di mana mereka berlalu, percikan api merah terbang langsung memotong lubang besar di baju besi pinggang Angelic Rayman. Apakah Angelic Rayman atau Sagot Rayman, kekuatan pertahanan mereka tidak dapat diatasi untuk para master roh biasa. Tapi untuk Tangsan dan Qian Rensu, serangan mereka bisa dengan kuat mengatasinya. Jika setiap senjata surgawi benar-benar mengenai lawan secara langsung, pakaian surgawi mereka hanya bisa memberikan perlindungan dan tidak benar-benar memblokir serangan. Dengan suara yang kejam, Qian Rensu dengan cepat berputar. Jatuh. Darah merah kemasan menyembur dari pangkal sayapnya, berubah menjadi kabut di udara. Pasangan yang lebih rendah dari 6 sayap Qian Rensu jelas lebih lambat, dan kekuatan Sagot yang dia tahan baik dari dalam maupun luar jelas lebih kuat daripada yang dialami terus Sunfire Tangsan. Rasa sakit menyebar ke seluruh tubuhnya, membuatnya kejang. Karena Tangsan telah memutuskan untuk bertindak, dia akan berusaha sekuat tenaga.
Dia harus menyelesaikan Qian Rensu sesegera mungkin untuk mengendalikan situasi sebelum racun J. Hosporo Serpent Emperor benar-benar meletus. Tang San mengeluarkan dengusan dingin, seluruh tubuhnya bergetar sekali. Kekuatan Sagot di dalam dirinya benar-benar meletus dengan paksa membubarkan Tru Sunfir. Meskipun Qian Rensu melakukan hal yang sama dia, satu ketukan lebih lambat dari Tang San. Trisula Sagot berayun, roda cahaya biru besar muncul di sekitar Tang San. Itu bukan serangan kekuatan Sagot, melainkan Sagot Trident itu sendiri, karena bilah utama bersinar dengan cahaya ketika Tang San mengayunkannya. Langkah ini adalah yang ke-10 dari Golden Trident Halberds dinamai Ochan San. Qian Rensu menggigit ujung lidahnya meludahkan seteguk darah pada pedang malaikat suci miliknya. Seluruh tubuhnya kelihatan agak mengembang. Dengan suara ledakan hanya dalam sekejap ini, Angelic Raiment-nya tiba-tiba benar-benar hancur, menyapu sebagai api raksasa. Kekuatan Tru Sunfir dilepaskan oleh penghancuran Angelic Raiment yang terkondensasi menjadi siluet malaikat raksasa di udara. Energi mengerikan bahkan mengubah ruang di sekitar menjadi hitam. Adegan ruang yang terbuka. Ini adalah serangan Qian Rensu yang telah mengisi kekuatan untuk waktu yang lama dan juga serangan terbaiknya. Semua kekuatan surgawi Angelic-nya sepenuhnya terkondensasi ke dalam Angelic Raiment yang hancur. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di video selanjutnya, jangan lupa subscribe.